Staf Pelayanan PMI Daud Puji Raharjo menyampaikan beberapa langkah pertolongan pertama pada kecelakaan yang bisa dilakukan. Pertama, amati dan waspadai kondisi lingkungan. Kedua, cek tingkat kesadaran korban. Ketiga, periksa pernapasan dan kondisi luka korban. Keempat, pastikan korban di tempat yang aman. Kelima, hubungi layanan ambulan dan pihak polisi. Kami mohon kepada masyarakat untuk menyimpan nomor layanan emergensi. Yuk pahami langkah pertolongan pertama pada kecelakaan dengan tepat dan benar. Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami. Salam olahraga untuk pendengar semuanya dimanapun Anda berada. Pagi ini Panjat Tebing kita akan bahas dalam dialog Hai Balik Keken yang merupakan salah satu olahraga yang membanggakan prestasinya saat ini juga ya. Dan Buleleng memiliki potensi atlet yang cukup besar ya kan pendengar. Jadi prestasi ini tentu membutuhkan pembinaan yang berkelanjutan. Nah, regenerasi atlet tentu menjadi kunci keberlanjutan prestasi tersebut. Apalagi prestasi Panjat Tebing Buleleng ini terus menorehkan catatan membanggakan. Namun menjaga prestasi ini tidak cukup hanya dengan mempertahankan atlet yang sudah ada. Nah, regenerasi yang menjadi kunci agar lahir talenta-talenta baru yang mampu meneruskan jejak para pendahulu. Lalu seperti apa strategi pembinaan dan regenerasi atlet Panjat Tebing Buleleng serta dukungan pemerintah dan juga organisasi olahraga untuk membawa prestasi ini semakin tinggi? Kita akan bahas hal ini dalam dialog Hai Balik Keken menjaga regenerasi melanjutkan prestasi Panjat Tebing Buleleng. Telah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja pagi ini Ketua Umum FPTI Buleleng Bapak Dr. Haji Wahyudi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Haji mungkin lebih dekat dengan mic. Iya, biar lebih jelas suaranya mengudara pagi ini. Terima kasih sudah hadir dan didampingi pula kalau membahas regenerasi ini para pelajar anak-anak muda Buleleng tentu tidak terlepas dari Kadisdikpora Buleleng Bapak Ido Bagus Gede Surya Barata SPD MA. Selamat pagi Pak Kadis. Selamat pagi Maeni, selamat pagi pemirsa RRI dimanapun berada. Salam olahraga. Jaya. Wah, kalau membahas FPTI ini mencatatnya ada sekumnya juga. Ini hadir lengkap dari FPTI Buleleng ya. Kade Asadi Putra SPD GS. Selamat pagi Pak Kade. Ya, selamat pagi Bu Eni serta pemirsa RRI semua. Baik, terima kasih banyak sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja. Ini semangatnya luar biasa kalau membahas Panjat Tebing Buleleng yang ini udah seliweran di media sosial bagaimana prestasi yang membanggakan, bagaimana ini perkembangan olahraga Panjat Tebing Buleleng saat ini. Tapi untuk memastikannya ini langsung ke Ketua Umum dulu ini Pak Dr. Wahyudi, bagaimana sebenarnya perkembangan olahraga Panjat Tebing saat ini, mungkin bisa disampaikan dulu kepada pendengar Pro 1. Baik, terima kasih Bu Eni yang sama-sama kita hormati Bapak Kadisdikpora yang selalu memberikan arahan dan support konkret ya untuk pembinaan Panjat Tebing sampai pada posisi ini. Saya Kumai PTI dan segenap pengurus. Mbak Eni, jadi perkembangan Panjat Tebing ini samalah, saya pikir kita nggak boleh menyombongkan diri. Kita terus berproses yang terbaik untuk daerah, bukan hanya Buleleng tapi juga Bali dan Indonesia. Tentu di dalam perkembangannya ada pasang dan surut. Untuk itu kita sebagai makhluk yang pembelajar ya, kita tidak ingin itu terjadi dan kita ingin menjaga kesinambungan kader ya. Calon atlet di Kabupaten Buleleng dan kebetulan perhatian pimpinan daerah kan luar biasa ini. KONI juga luar biasa. Jadi sekali lagi nggak ada alasan bagi kita untuk bermalas-malasan. Kita harus kompak satu garis untuk kemajuan daerah melalui Panjat Tebing. Oke, kalau dari perkembangannya, apakah dari segi atletnya ada penambahankah, dari prestasinya ada penambahankah, atau mungkin dari fasilitas ini seperti apa sih perkembangannya sebenarnya saat ini, Pak Yudi? Siap. Yang pertama dari sisi SDM, dari sisi pengurus luar biasa, kebersamaannya luar biasa Panjat Tebing. Yang kedua dari sisi atlet ada peningkatan signifikan, tetapi sekali lagi peningkatan ini sendiri kan nggak cukup dalam skala jumlah. Untuk itu kita perlu lakukan screening lah, perlu kita lakukan talent scouting, pemanduan bakat.
Yang kedua dari sisi fasilitas tentu kita mengapresiasi langkah dari pimpinan daerah, langkah dari KONI, Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga luar biasa, dan hari ini seizin pimpinan daerah kami declare bahwa Panjat Tebing akan melakukan 2 karya ageng. Yang pertama adalah renovasi venue yang ada di Komplek Buana Patra, dan yang kedua yang luar biasa dampak dari prestasi dunia. Kita dipercaya untuk menjadi tempat pembangunan fasilitas panjat tebing berskala internasional di salah satu areal milik pemerintah daerah Kabupaten Buleleng. Oke, baik. Kalau dari pelatih gimana nih Ki? Oh ini. Dari pelatih kami bekerja luar biasa. Kita udah punya 2 pelatih handal dan barusan kita mengirim lagi 2 calon pelatih dan keduanya udah dinyatakan lulus dengan license dan segera kita akan tugaskan untuk mendampingi tim kita yang lagi bersiap untuk menghadapi Porprov tahun 2027. Jadi total nanti kita akan ada 4 sampai dengan 5 pelatih kualifikasi pelatih provinsi. Baik, itu sudah tidak diragukan lagi berarti ya. Tapi tadi disampaikan regenerasi itu penting begitu. Bukan kalau dari jumlah atlet, bukan hanya dari jumlah atletnya saja, tapi dari segi peningkatan prestasinya. Dan tentu regenerasi ini penting seperti apa yang pasti dilakukan untuk regenerasi? Apakah hanya menunggu orang ikut gabung atau seperti apa ini Pak Wahidi? Siap. Sejarah kita merintis dulu meyakinkan orang tua itu sulit sekali. Karena apa, sekali lagi ini adalah bagian dari sport ekstrim. Dan itu bisa dimaklumi, tapi dengan kegigihan semua pengurus FPTI itu bisa dilalui. Dan yang berikutnya seiring dengan perkembangan prestasi yang sangat signifikan Buleleng, pada akhirnya ada upaya-upaya yang sangat kreatif dilakukan oleh teman-teman kami. Dan pada akhirnya ada juga inisiatif dari orang tua untuk membawa putra-putrinya ke lapangan. Yang kedua. Dan yang ketiga tentu itu saja nggak cukup. Kita ingin dengan bimbingan dan arahan Bapak Kadis Dikpora langsung ini, kita ingin melakukan kegiatan sosialisasi dan pemanduan bakat untuk wilayah Kabupaten Buleleng. Tentu ini kita ingin memberikan kesempatan yang luas kepada semua sekolah, baik jenjang pendidikan dasar maupun jenjang pendidikan menengah di Kabupaten Buleleng. Yang kedua juga kita siapkan guru-guru yang memang berminat dan mampu kita siapkan untuk menjadi calon pelatih. Dan yang terakhir tentu kita akan jaring peserta didik yang punya bakat besar untuk panjat tebing. Kami akan lakukan pendampingan sesuai arahan dan Pak Kadis. Ya, barangkali ini. Baik, sebelum ke sistem ini ke Pak Kadis dulu, Pak Kadis. Nah, sinerginya bagaimana nih Pak Kadis antara Distipora dengan FPTI Buleleng? Tadi katakan ke sekolah-sekolah katanya. Nah, gimana Pak Kadis? Baik, sebelumnya kami atas nama pemerintah daerah dan atas nama Distipora Kabupaten Buleleng juga mengucapkan selamat dan sukses dan apresiasi atas diraihnya beberapa prestasi bahkan sampai internasional dari FPTI Buleleng. Ya, jadi salah satu atlet kebanggaan Indonesia saat ini ya, Desa Rita yang lahir dari panjat tebing sudah bisa menorehkan prestasi di tingkat internasional dan membawa bendera merah putih berkibar di ajang olahraga nasional internasional. Dan ini merupakan suatu kebanggaan. Dan dari situ juga terbesit ataupun menjadi pemantik who next gitu kan ya. Jadi siapa yang berikutnya nih, Desa Rita berikutnya ataupun pemanjat-pemanjat tebing atlet kita, karena ada sebuah torehan prestasi yang luar biasa, tentunya sudah ada sistem di balik itu yang berjalan dengan baik. Nah, ini perlu kita siapkan juga support system yang nantinya bisa mendrive untuk regenerasi. Dan kami di Distipora Kabupaten Buleleng, salah satu tugas kita adalah tugas pokok dan fungsinya adalah bagaimana membantu pimpinan daerah, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati melalui kebijakan-kebijakan yang sudah dituangkan dalam RPJMD, visi misi pembangunan daerah, adalah merumuskan kebijakan di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga. Jadi olahraga salah satu concern kami. Nah, dari tupoksi tersebut kami bersinergi dengan berbagai komponen, utamanya dari komponen olahraga sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ada yang namanya KONI, ada yang namanya KORMI, ada juga NPC. Nah, di KONI ini ada menaungi beberapa cabang olahraga prestasi, salah satunya adalah panjat tebing. Panjat tebing melalui FPTI Buleleng itu sudah bekerja dan berkarya menorehkan prestasi sehingga ke
mancanegara, dan ini perlu kita support dalam artian diberikan sebuah ruang yang nantinya bisa melahirkan generasi-generasi panjat tebing untuk jenjang-jenjang berikutnya. Dan ini menjadi concern juga, di samping juga progresifnya pengurus untuk bagaimana mendekatkan olahraga panjat tebing ini kepada masyarakat melalui jalur pendidikan. Dan kami membuka ruang tersebut dan memberikan kesempatan di berbagai satuan pendidikan, khususnya jenjang yang menjadi kewenangan kami di kabupaten adalah di jenjang Dikdas, pendidikan dasar, SD, SMP, dan setaraan. Kita juga membangun komunikasi melalui olahraga ini di jenjang pendidikan menengah juga gitu. Kemudian juga ada di pendidikan yang sederajat, ada yang di bawah naungan Kemenag ataupun kelembagaan-kelembagaan yang lain yang memang bisa memberikan kontribusi terhadap atlet tersebut. Berikutnya dari sisi dukungan kita berikan kesempatan kepada FPTI Buleleng untuk nantinya bisa melakukan sosialisasi kepada seluruh satuan pendidikan. Namun karena kita satuan pendidikannya begitu banyak dari Buleleng, dari Buleleng Timur sampai Buleleng Barat, Utara sampai Selatan, itu tentunya FPTI bisa memilih di mana kira-kira yang potensinya untuk bisa nantinya mereka melakukan sosialisasi sekaligus nantinya melakukan screening identifikasi bakat dari anak-anak kita. Kemudian setelah itu diadakanlah pemanduan, pembinaan dan latihan. Nah, kami bersyukur juga bisa beberapa kali hadir bersama FPTI untuk ada kompetisi-kompetisi internal. Nah, ini sebagai ajang tryout bagi mereka untuk melatih mental kompetisi dari anak-anak kita, sehingga mereka merasa ternyata tidak hanya berlatih tapi juga disiapkan ruang bertanding. Dan ini positif sekali, bisa mendrive anak-anak kita melaju Kemarin saya hadir kebetulan sempat juga di Porjar, di FPTI juga sempat, kemudian 2 tahun lalu di Porprov juga sempat di FPTI juga. Luar biasa antusias anak-anak kita. Cuman tidak menutup kemungkinan ternyata daerah lain juga mempersiapkan dengan baik juga. Nah, ini tantangannya. Maka dari itu kesempatan dini ini yang harus diatensi oleh FPTI, bagaimana caranya memformulasi sebuah sistem untuk nantinya satu menyiapkan generasi, yang kedua menyiapkan fasilitasi, yang ketiga menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Salah satunya mungkin kalau di gini amunisinya harus siap juga nih untuk bisa nanti terus bisa mengawal atlet-atlet kita. Nah, itu mungkin sinergi yang kita lakukan. Baik, berarti sekolah dapat menjadi pintu masuk regenerasi atletnya nanti begitu ya. Tapi sistem-sistemnya seperti apa, Pak? Mungkin kalau di sekolah apakah dia masuk ke kurikulum dalam masuk ekstrakurikuler kah, atau seperti apa nantinya yang diperbolehkan sekolah? Sebatas mana sekolah boleh begitu untuk masukkan FPTI? Kalau kita baru sebatas ekstrakurikuler, kita belum menjadikan ini kokurikuler ataupun intrakurikuler. Jadi baru di ekstrakurikuler. Dari sana nanti pengurus dan pelatih akan melakukan pendekatan, memberikan kesempatan kepada guru ataupun guru olahraga yang ada. Ini tidak terbatas pada guru olahraga saja tapi guru maupun guru olahraga yang mau dan ada minat untuk menjadi mengenali olahraga ini, kami persilakan untuk mengetahui itu, sehingga saat sosialisasi itu ada semacam ketertarikan, kemudian bisa mengidentifikasi anak-anak yang memiliki potensi, kemudian itu akan dirujuk kepada FPTI untuk melakukan screening atau talent scouting yang seperti disampaikan tadi. Di situ akan terlihat, ini ada potensi di sini. Kemudian dari beberapa titik-titik sekolah di dalam satu kawasan wilayah itu bisa nanti dibangun tempat latihan bersama. Jadi tidak harus nanti satu sekolah satu tempat latihan, enggak. Jadi mereka akan diundang untuk diberikan pembinaan di satu sekolah di mana. Jadi ada semacam titik-titik kumpul yang nantinya mereka gunakan untuk berlatih. Jadi tidak harus satu sekolah satu fasilitas itu berat. Apalagi yang dilatih hanya satu orang. Dan ini juga mendekatkan kita antara satu sekolah dengan sekolah lain. Apakah kalau SD itu antar gugus, apakah antar kewilayahan di kecamatan
gitu. Nanti ada bisa di blocking antar satu wilayah Buleleng Barat, Buleleng Timur, Buleleng Tengah gitu. Jadi bisa nanti seperti itu polanya. Oh, baik. Berarti bolehkah pelatihnya bukan hanya dari guru olahraga tapi dari pelatih-pelatih dari FPTI begitu, atau mungkin dananya nanti dari mana ini gitu. Nanti biasanya sekolah bingungnya begitu. Aduh, gimana nih dananya? Boleh ngambil dari dana pos atau komite atau gimana ini gitu Pak Kadis? Ya, kalau masalah dana itu untuk yang namanya kegiatan ekstrakurikuler itu bisa dibiayai dari dana pos. Itu udah pasti. Cuman memang secara administrasi ini perlu kita berikan pendampingan juga. Kalau ada kendala ya seperti mohon maaf ya mengambil istilahnya, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Jadi ada masalah itu hubungi dinas untuk bagaimana sih biar tidak nanti begitu ya Pak Kadis ya. Belum bisa tidak boleh berarti bukan berarti tidak bisa gitu. Pasti ada ruang yang memang ada diperlukan kesepahaman di situ, dan kami hadir untuk itu, untuk bisa nantinya memberikan solusi. Kemudian juga pelatihnya anaknya satu ini bisa jalan, seperti apa nanti fasilitasi yang boleh, seperti apa yang bisa kita komunikasikan lebih lanjut gitu, seperti itu. Baik, yang penting dikomunikasikan, pasti ada solusi begitu ya. Yang penting mau dulu begitu Pak Kadis ya. Penting ada niatnya dulu nih Ki. Dikasih sosialisasi tapi nggak mau diambil kesempatannya, itu percuma juga begitu. Wah, luar biasa ini pendengar, bagaimana menciptakan atau mewujudkan regenerasi atlet panjat tebing di Buleleng. Tapi sebelum kita lanjut, pendengar juga bisa ikut nanti bergabung bersama kami mungkin di line telepon 24644 ataupun di WhatsApp-nya di 0811 399 9790. Tapi sebelum itu kita jeda sejenak dulu, tetaplah bersama kami di Pro 1. Staf Pelayanan PMI Daud Puji Raharjo. Yuk pahami langkah pertolongan pertama pada kecelakaan dengan tepat dan benar. Kecelakaan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Pertolongan pertama pada kecelakaan merupakan penanganan darurat untuk korban kecelakaan. Staf Pelayanan PMI Daud Puji Raharjo menyampaikan beberapa langkah pertolongan pertama pada kecelakaan yang bisa dilakukan. Pertama, amati dan waspadai kondisi lingkungan. Kedua, cek tingkat kesadaran korban. Ketiga, periksa pernapasan dan kondisi luka korban. Keempat, pastikan korban di tempat yang aman. Kelima, hubungi layanan ambulan dan pihak polisi. Kami mohon kepada masyarakat untuk menyimpan nomor layanan emergensi. Yuk pahami langkah pertolongan pertama pada kecelakaan dengan tepat dan benar. Pahami langkah pertolongan pertama pada kecelakaan dengan tepat dan benar.
Kecelakaan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Pertolongan pertama pada kecelakaan merupakan penanganan darurat untuk korban kecelakaan. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja menjaga regenerasi melanjutkan prestasi panjat tebing Buleleng. Kita masih bahas hal ini bersama Ketua Umum FPTI Buleleng Bapak Dr. Haji Wahyudi dan juga bersama Kadisdikpora Buleleng Bapak Ida Bagus Gede Surya Barata SPDMA dan bersama Sekum FPTI Buleleng Kade Asadi Putra SPDGR. Pak Kade, kalau membahas tadi dari prestasi, dari perkembangan panjat tebing Buleleng dan tadi juga sudah ada sinergi dari Disdikpora. Sebenarnya seperti apa Pak Kade? Bagaimana melatih atau ini kan tadi ada sedikit bocoran Kade Adi Asih juga dari walaupun bukan guru olahraga katanya, tapi tetap getol begitu ya di panjat tebing. Seperti apa sebenarnya Pak Kade? Apa yang proses seleksi atlet muda begitu? Bagaimana untuk melihatnya hal tersebut? Baik, terima kasih Bu Heni. Mungkin pertanyaan terkait tentang bagaimana cara melihat. Kalau kami di sini kan fungsinya sebagai guru kelas, jadi bukan sebagai guru olahraga. Sebenarnya sebelumnya informasi ini semuanya datang dari KKGU semua. Jadi ada pemanggilan undangan langsung. Ini mungkin sedikitnya lebih kecil kegiatan sama kegiatan yang sekarang kita rencanakan terkait tentang sosialisasi. Dan sosialisasi ini bersifat berkala. Jadi kemarin ada juga pada saat saya di Git-Git itu di atas. Jadi saya mendengar ada informasi terkait panjat tebing. Saya lihat anak-anak dari Git-Git itu memiliki kondisi nafas yang baik dan juga anak-anak memiliki keterampilan untuk naik, karena saya lihat hampir didominasi oleh pemanjat cengkeh di atas sana. Jadi yang saya lihat ini potensinya ada, karena kita di sana sebagai pionir, perintis, karena melihat dari sekolah ini belum ada yang perlu kita kembangkan. Jadi kalau di atas itu saya melihat, oh ini panjat masuk. Dan ini saya koordinasikan dengan guru olahraga. Jadi guru olahraga ini luar biasa semangatnya pada saat itu dan mensosialisasikan di sekolah, dan yang mau itu tidak sedikit. Jadi kembali lagi yang mau itu banyak. Namun kesiapan ini kan banyak hal yang perlu kita siapkan, akomodasi dari atas ke bawah. Jadi dengan melihat hal seperti itu, jadi sekolah itu membantu dari segi penyedia layanan antar jemput gitu. Ada beberapa kita gunakan BEMU, ada juga orang tua yang join untuk ke bawah. Itu awalnya. Nah, seiring berjalannya waktu ini kan proses seleksi kan proses melihat bakat ini kan ditentukan dari tim pelatih panjat tebing yang dengan lisensi yang ada. Jadi bagaimana lihat bakatnya itu, dan kami yakini yang dari atas itu, karena kami mengirim kemarin itu ada 6 siswa dan kami mendominasi itu dari Sukesade terkait tentang invitasi atau kegiatan kompetisi berjenjang untuk pemula itu, kami menjuarai umum. Jadi di sana kita melihat potensinya ternyata memang besar sekali untuk di atas gitu loh, dengan kualitas anak-anak yang sudah bisa memanjat. Jadi kalau kita kasat matanya, kalau kita pun guru kelas, kita bisa melihat bagaimana anak-anak ini pintar manjat. Jadi dengan latar belakangnya sebagai lingkungan yang dilingkungi oleh cengkeh dan juga kondisi nafas yang stabil, karena di atas itu kan tekanan udaranya jauh lebih tinggi, jadinya anak-anak itu bisa dipersiapkan di media yang jauh lebih menantang, salah satunya panjat tebing. Sehingga lahirlah Kadek Adi Asih, dan juga ada adik-adiknya yang akan menyusul seperti itu. Nah, apa mungkin indikator atau hal-hal yang mungkin bisa dilihat untuk mengetahui seorang peserta didik begitu di sekolah yang memiliki potensi atau minat di olahraga panjat tebing nih Pak? Iya, ini yang menarik Bu Heni. Kita biasanya melihat anak-anak yang lincah, yang lari ke sana kemari seperti itu kan, itu melihat ini bakatnya ada. Ya itu salah satu indikator. Namun di balik semua itu, niat ini yang paling penting. ADAC ini sebenarnya dilihat dari kondisinya. Saya ajar dari kelas 3 SD. Itu anaknya melempem, pendiam, tidak ada kelincahan yang dia perlihatkan, hanya rajin. Niatnya besar sekali, disiplin, attitude-nya luar biasa. Sehingga kita melihat yang menarik di sini untuk menjadi seorang atlet yang mau mengikuti jenjang yang jauh lebih tinggi ini bukan hanya dari segi fisikal saja, tapi niat ini kalau saya lihat di ADAC. Tapi kalau memang indikator utama kita melihat di suatu anak itu menjadi potensi, dilihat dari bakatnya itu ya jelas dari indikator fisiknya dulu kan. Kalau saya sebagai guru kelas kan tidak bisa melihat sejauh mana anak-anak yang memiliki bakat. Yang saya lihat dari ADAC itu ya niatnya yang luar biasa, termasuk dukungan dari orang tuanya untuk
ikut latihan di bawah gitu. Baik, niat. Jadi kepekaan guru juga Iya. berpengaruh ini melihat potensi-potensi anak didik begitu ya. Baik, kita akan undang pendengar juga untuk ikut bergabung. Pendengar kita ingin ikut bergabung juga di line telepon 24644 ataupun di WhatsApp-nya. Mohon izin untuk para narasumber kita sapa. Selamat pagi Pro 1. Halo. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Merdeka. Merdeka. Selamat pagi, Tu Haji. Selamat pagi. Dispora Kabupaten Buleleng yang sangat potensi sekali. Saya tahu. Saya Pak Anggas nih dari Singaraja. Anjir, Pak Anggas, Anggas, semua. terus. Saya itu juga kabar nih, mau perjalanan ke Denpasar. Anjir. Begini, saya sempat kemarin memperjuangkan juga yang namanya desa gitu ya. Karena begini, dulu zamannya Pak Jokowi, dulu kan dia sampai dikasih hadiah gitu ya. Jadi akan dikasih, mohon maaf ya, dia kena prestasi untuk membawa nama Bali, Indonesia lagi, gitu. Tetapi kemarin zamannya menteri daripada PUPR itu, yang sudah sekarang reshuffle karena waktu ya, itu sempat sampai dia akan dibuatkan bonus rumah gitu. Dan PNS, ASN, itu sudah pasti sampai dia sudah melamar dan sampai sudah semua persyaratannya sudah masuk ke sana. Dan bahkan kemarin pada saat Pak PJ, Pak Liatjani sempat juga ke rumahnya juga gitu. Bahkan dia disuruh 1 hari pun harus ada tanah 1 hari, 2 hari kurang lebih gitu ya. Akhirnya dia sampai beli tanah, sampai pinjam sana kemari orang tuanya, sehingga ada persyaratan harus ada rumah, harus ada tanah. Tanah sudah tersedia, rumah nggak dibangun. Nah ini tentu dalam secara psikologinya mereka pasti kecewa, gitu ya. Untuk itulah kami sudah bersurat kepada Presiden, sudah bersurat kepada Kementerian Pendidikan juga, bahwa memang benar ini padanya, dan sempat apapun proposalnya itu saya sudah update kemarin, saya langsung sampai kawal ini. Kenapa? Karena ini juga harus perjuangkan desa ini. Nah, yang pertama, ini ada juga keluhan-keluhan dari beberapa atlet yang potensi nih ya. Ini mohon maaf sekali ini antara pelatih nggak nyambung nih sama atlet. Kadang-kadang mungkin dipangkas begitu loh. Saya sebuah penggiat anti korupsi, saya akan cek semua itu. Jadi ini kadang-kadang ada kontribusi apapun keuangan itu dipangkas. Benar atau tidak saya nggak tahu. Ya, saya di sini saya akan bantu juga bagaimana atlet ini yang menorehkan prestasi di dunia. Ayo kita sama-sama kita kejar CSR yang ada, perusahaan-perusahaan yang ada di Buleleng. Banyak loh. Banyak. Itu kalau memang untuk mendidik anak didik kita, saya siap membantu di hal itu. Bukan ngomong-ngomong saja. Mari kita kerjasama, tapi transparan semua. Dan saya tidak akan tanggung-tanggung ketika nanti ada pelanggaran di sana, ada misalnya, saya akan bawa kasusnya ke ranah hukum. Sekian dan terima kasih. Om Santi Om. Om Santi. Baik, terima kasih Pak Anggas. Ini melihat kesejahteraan atlet juga. Kemudian satu penelpon kembali. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi Mbak Eni. Selamat pagi Pak Nyoman Sedersana. Nggih, durus Pak Nyoman. Selamat pagi Om Swastiastu, dan narasumber. Pagi Pak Nyoman. Terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak, adik-adik sekalian terkait dengan dialog tadi, yaitu topik regenerasi, menciptakan regenerasi atlet tebing di Buleleng. Jadi telah banyak disampaikan, sangat luar biasa sekali. Yang pertama kami sampaikan dulu, Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81. Semoga momen hari raya ini dapat memberikan kemajuan-kemajuan pada masyarakat, rakyat dan bangsa, terutama terkait dengan olahraga di Buleleng. Tentunya muncul nantinya adik-adik yang berprestasi seperti Esarita dan yang lainnya, lah berikan nama Buleleng, Bali dan Indonesia. Tentunya prestasi ini tidak mudah dilakukan. Ini tentunya berkat kerjasama sinergitas semua pihak, sehingga muncullah adik-adik yang berprestasi. Terkait dengan menjaga regenerasi, tentunya
sangat penting sekali dilakukan untuk menjaga prestasi Buleleng ini. Tentunya daerah lain tidak akan diam. Ini akan menjadi tantangan kita. Terus meningkatkan bagaimana caranya meningkatkan olahraga panjat tebing ini dan menjaga agar terus berkesinambungan. Saran kami agar kita semua dapat bersinergitas mengunculkan nantinya bagaimana upaya-upaya yang harus dilakukan untuk dapat nantinya merekrut adik-adik kita yang punya niat dan kemauan yang tinggi untuk dapat menjadi atlet panjat tebing kami lainnya. Tentunya atlet-atlet olahraga lainnya di Buleleng kami apresiasi juga telah banyak juga menorehkan prestasi di kancah nasional dan internasional. Terutama kami lihat di media ada olahraga Muay Thai dari Buleleng akan mewakili tingkat nasional. Ini perlu juga dari Pak Dinas Pendidikan Kora memperhatikan hal-hal lainnya. Tentu saja apa yang menjadi harapan ini agar juga dapat memperhatikan atlet-atlet terkait dengan kesejahteraan. Terutama saya mengusulkan Desa Rita agar diterima, diusulkan menjadi PNS dan menjadi guru olahraga di Uniksa. Itu saja kami sampaikan. Mudah-mudahan melalui dialog ini olahraga di Buleleng terus dapat meningkat, dapat menjaga dengan baik Buleleng Bali dan terima kasih kalau banyak. Baik, terima kasih banyak Pak Nyoman Sadarsana Niki Deng Bakti Seraga. Ya, harapan besar untuk para atlet di Buleleng begitu nggih. Kita tanggapi langsung Niki. Silakan mungkin dari FPTI terlebih dahulu untuk kesejahteraan atlet begitu. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Eni. Yang pertama, makasih banyak Pak Angga, betul sekali. Kita semuanya sepakat bahwa patriot kita yang luar biasa yang telah mengharumkan bukan hanya Buleleng dan Bali tetapi juga Indonesia, dan saat ini desa ini adalah sebagai juara dunia sekaligus telah mengamankan posisi sebagai peringkat 1 dunia. Karena apa? Enggak setiap juara langsung bisa mengamankan peringkat 1 dunia. Desa ini luar biasa dan saya tahu betul perjuangannya, tapa beratanya selama pelatnas. Makanya saya sangat mendoakan mudah-mudahan dia tetap kuat dan tidak ada godaan-godaan di luar itu. Dan yang kedua, komitmen Pak Angga, komitmen Pak Nyoman, kami sepakat 1000%. Desa ini harus kita amankan masa depannya. Untuk itu pimpinan daerah termasuk kami di Undiksa juga telah berjuang keras. Mudah-mudahan proses untuk pengangkatan desa sebagai ASN khususnya dosen di Undiksa ini segera bisa diinisiasi, dan semua ini kan kami menunggu desa untuk pada saat pulang nanti kita matangkan ini tentu dengan arahan dari pimpinan daerah. Sekali lagi kita semua welcome dan kita tidak ingin kehilangan sosok pahlawan ya. Seperti desa ini untuk kejayaan Bali di masa depan. Jadi itu sekali lagi kita sangat inginkan ini sekali lagi, dan terima kasih banyak atas segala atensi dan dukungannya. Yang terbaik untuk olahraga, terbaik untuk daerah kita akan sama-sama lakukan. Baik, terima kasih Pak Wahyudi. Pak Bagus mungkin ada tanggapan? Terima kasih. Jadi dari dua penelpon tadi Pak Anggas dan Pak Sudarsana mungkin poinnya sama untuk bagaimana menjaga regenerasi ini. Yang pertama, kemudian bagaimana menjamin kesejahteraannya. Kalau sesuai dengan apa yang kami arah kebijakan pembangunan olahraga khususnya Pak di Buleleng ini kan sudah berbagai macam cabang olahraga ada, masyarakat bisa memilih, kemudian di situ mereka bisa berprestasi, dan dari prestasi itulah nantinya menjadikan ketika pada saatnya bisa menjadikan sebuah profesi. Dan ini sudah dibuktikan bagaimana ketika beliau berhasil ini bisa terfasilitasi menjadi atlet yang nantinya menjadikan prestasi itu sebagai profesi di mana sesuai dengan harapan yang
mereka cita-citakan. Terbukti nantinya kalau misalnya desa saat ini sedang menempuh pendidikan ya Pak ya di Mendiksa juga, nanti kalau memang sudah saat waktunya beliau menerima reward dari pemerintah bisa menjadi seorang ASN, dan itu sudah nampaknya sudah tergambar, dan yang lainnya pun seperti itu. Kemudian juga nantinya kita berharap untuk sinergi perkembangan prestasi daerah di cabang lain juga tentunya akan membuat sebuah roadmap ya, perjalanan bagaimana proses dari sisi pembibitan, kemudian pelatihan, kemudian sehingga menjadi anak itu berprestasi, kemudian setelah mereka berprestasi mereka mau kemana, ini harus dijaga juga. Kalau tidak ada semacam roadmap seperti itu, kami yakin di saat mereka sedang tumbuh kembangnya, prestasinya bagus, tapi mereka harus dihadapkan pada pilihan antara menjaga prestasi atau melanjutkan studi, di situ ada kebimbangan ya, yang sangat ataupun menjadikan menjadi memilih pekerjaan kan gitu, menjadi profesi apa gitu. Di situ ada dilema, dan ini tidak sedikit, dan ini tantangan kita bersama, tanggung jawab kita bersama, bagaimana juga masyarakat, pemerintah, dan tentunya keluarga itu bisa bersinergi mengawal tumbuh kembang itu. Nah itu yang dapat kami sampaikan. Jadi sekali lagi terima kasih atas atensi dan apresiasi dari masyarakat seperti Pak Deangas dan Pak Sudarsana yang sudah perhatian. Dan tadi juga disinggung masalah Muay Thai juga, bagian dari cabang olahraga yang mungkin saat ini sedang hits juga ya, untuk bisa nantinya bertumbuh. Mudah-mudahan nanti ke depan ini bisa mengadaptasi pola ya, bagaimana menjaga atlet-atlet kita yang berprestasi ini bisa terus meningkatkan prestasi tanpa khawatir mereka harus kehilangan sesuatu di masa depan gitu. Ini memang menjadi itu tagline kami, jadikan prestasi sebagai profesi nanti ke depan seperti itu ya. Baik, luar biasa ini. Wah, ini karena waktu juga dari Sekumnya, ini ingin tanya juga, ini strateginya agar nantinya atlet-atlet muda nanti tidak berhenti di tengah jalan, gimana ya solusinya begitu agar mempertahankannya? Baik, mungkin sekiranya di sini kan melihat dari pengalaman teman-teman ya. Jadi masa muda itu masa peralihan. Jadi banyak yang terjadi di sana yang kita tidak ketahui, tapi kita melihat atlet-atlet yang sudah jadi. Ini kita punya atlet internasional ranking 1 dunia desa, dan juga perintis di bawahnya itu KDADAC. Mungkin kita bisa contoh dari sikap mereka. Jadi 1, rutin latihan, 2, percaya pelatih, dan ikuti program. Itu saja fungsi atau kunci bagaimana kita bisa menjaga diri kita untuk tetap berada di ritme yang disesuaikan dengan apa yang kita diminta gitu. Oke, baik, luar biasa. Terakhir sebagai closingnya, mungkin ini seperti apa target besar Panjat Tebing Buleleng ke depan, dan mungkin sistemnya seperti apa nantinya kolaborasi antara PTI dengan sekolah begitu? Apakah sekolah-sekolah yang mengajukan saya mau nih diberi sosialisasi ke sekolah-sekolah, atau bagaimana sistemnya nanti, Pak Wahyudi? Dulu barangkali. Ya, baik, terima kasih. Kalau dari kami sesuai dengan permohonan dari FPTI, kami memberikan rekomendasi untuk melaksanakan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Artinya pintu sudah kami bukakan. Nanti tinggal memilah dan memilih yang di FPTI bagaimana sesuai dengan potensi yang disampaikan tadi Pak Sekum, seperti apa, apakah ada potensi-potensi didukung oleh kondisi di masing-masing sekolah. Jika potensi itu dijadikan rujukan oleh FPTI, pasti akan ada klaster-klaster tertentu yang siap untuk diprioritaskan menjadikan sasaran sosialisasi. Jadi tidak serempak bersamaan. Dan juga tidak kalahnya adalah pendekatan kepada guru-guru, tidak saja guru olahraga tapi guru kelas juga, karena kalau di SD itu anak itu dekat dengan guru kelasnya, karena kan otomatis jadi wali kelas ya, sehingga wali kelas juga bisa mengamati potensi anak, karena itu pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Jadi ada yang suka lari-lari, loncat-loncat, ini potensinya kayaknya gini. Apalagi sekarang konsultannya kan ada di AI ya, tinggal dipasang itu kira-kira anak ini potensi ini, jadi sudah ditauin ya. Jadi konsul dengan FPTI misalnya, kalau kita berbicara Panjat Tebing, mereka nyambung, kayaknya ada potensi di situ. Nah itu bisa bahasanya diidentifikasi dini gitu. Mungkin seperti itu. Mungkin ada pesan Pak Kadis untuk pelajar yang ingin menekuni Panjat Tebing, pelajar dan orang tua mungkin ini Pak Kadis. Betul. Jadi kepada pelajar mungkin masih anak-anak ya, tapi kepada orang tua
bersamai Bapak Ibu guru kita untuk menemukan bakat dan minat anak-anak kita. Baik, terima kasih Pak Kadis. Terakhir mungkin dari Pak Wahyudi, silakan. Siap. Baik, Mbak Eni. Jadi untuk membangun sebuah prestasi ini adalah sebuah tahap operator panjang. Perlu sebuah langkah yang bertahap, terukur, dan berlanjutan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mau maju nggak bisa kerja soloran, mesti membangun tim. Untuk itu di FPTI yang kami bangun pertama adalah budaya organisasi. Seiring itu budaya prestasi dan puncaknya adalah prestasi terbaik. Untuk itu ini butuh kerjasama. Kerjasama antara FPTI, kerjasama antara pimpinan daerah, kerjasama dengan orang tua, sekolah, atlet, dan lain-lain. Sekali lagi ini adalah sebuah kerja tim. Dan yang berikutnya adalah bahwa ini perlu sebuah langkah-langkah yang berkelanjutan. Dan hanya SDM yang memiliki totalitas pengabdian yang luar biasa yang bisa menjawab tantangan zaman ini. Kalau kita hanya berkata banyak orang bisa, tetapi ketika kita dituntut untuk total, sulit kita mendapatkan figur semacam ini. Untuk itu sekali lagi, mari kita mengkaryalah untuk Buleleng ini, kejayaan Buleleng dan Bali ini. Barangkali ini yang penting. Luar biasa. Pak Kade, silakan Pak Kade sebagai closingnya ini. Oke, baik, terima kasih Bu Eni. Mungkin sebagai closing, kita di sini melalui kegiatan sosialisasi dan pemanduan bakat Panjat Tebing Kabupaten Buleleng yang diinisiasi oleh tim FPTI Buleleng dan didukung oleh Kadisdikpora Kabupaten Buleleng serta KONI dan orang tua yang terlibat langsung di sini. Jadi mari berikan kesempatan kepada anak didik kita untuk menemukan bakat dan potensinya sehingga bisa ikut menjadi atlet binaan dan bersama-sama meraih prestasi. Itu aja. Wah, luar biasa ya pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Dan dari perbincangan kita hari ini mungkin kita memahami satu hal mungkin ya, prestasi olahraga tidak lahir secara instan. Ada proses panjang di balik setiap pencapaian. Nah, regenerasi ini tentu menjadi bagian penting keberlanjutan prestasi ini. Bibit muda ini harus ditemukan dan terus dibina, dan pelatih tentunya juga membutuhkan fasilitas dan kompetisi juga Niki ya. Fasilitasnya dan juga kompetensinya juga, dan pemerintah dan masyarakat juga memiliki peran yang penting. Semoga Panjat Tebing Buleleng semakin berkembang, semakin banyak atlet muda menemukan ruang berprestasi tentunya, dan prestasi atlet Buleleng juga terus berlanjut. Terima kasih banyak untuk seluruh narasumber, Dr. Haji Wahyudi, Bapak Ida Bagus Gede Surya Barata, juga dan Pak Kade Asadi Putra. Terima kasih banyak sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja, dan juga pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Salam olahraga, tetap semangat dan jaya. terus berprestasi pastinya.